keadaan suatu tempat pada bidang datar. Fungsi denah memudahkan kita untuk menemukan lokasi suatu tempat. Berikut contoh sebuah denah. Denah berbeda dengan peta. Denah biasanya menunjukkan wilayah yang sangat terbatas. Sedangkan peta biasanya menunjukkan wilayah yang lebih luas. Arah mata angin. Untuk memahami letak suatu denah, kita perlu belajar arah mata angin. Arah mata angin adalah pedoman untuk menentukan suatu arah. Ada 8 arah mata angin yang biasa digunakan pada denah atau peta, yaitu utara, selatan, timur, barat, barat laut, timur laut, barat daya, tenggara. Antara dua arah mata angin membentuk sudut dengan besar tertentu. Antara utara dan timur membentuk sudut 90 derajat. Antara barat dan barat laut membentuk sudut 45 derajat. Antara timur laut dan barat daya membentuk sudut 180 derajat. Membaca denah sederhana. Perhatikan gambar denah berikut agar bisa lebih memahami cara menemukan suatu lokasi pada denah. Dari denah kita bisa menyimpulkan sebagai berikut. 1. Kantor pusat di sebelah selatan rumah sakit, sebelah barat masjid, sebelah timur sekolah. 2. Pemadam berada di sebelah selatan masjid dan sebelah tenggara kantor pusat. 3. Perpustakaan berada di sebelah utara sekolah dan sebelah barat rumah sakit. Menentukan rute perjalanan. Rute perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya dapat dijelaskan dengan petunjuk arah mata angin. Tuliskan rute dari rumah Farah menuju ke sekolah. Ada 2 rute dari rumah Farah ke sekolah. Rute pertama. Ke utara melalui Jalan Mawar kemudian belok kiri. Melalui Jalan Melati. Sekolah berada di ujung jalan. Rute kedua. Ke selatan melalui Jalan Mawar. Kemudian belok arah barat melalui Jalan Anggrek. Kemudian di pertigaan belok ke arah utara melalui Jalan Dahlia. Lalu pertigaan belok ke barat melalui Jalan Melati. Sekolah di ujung jalan. Koordinat letak suatu tempat. Letak suatu tempat pada denah dapat digambarkan dalam petak yang bersusun dalam baris dan kolom yang disebut sebagai bidang koordinat. Perhatikan contoh berikut. Rumah Adi terletak di koordinat D,4. Perpustakaan terletak di koordinat C,3. Rumah Faira terletak di koordinat F,2. Perhatikan contoh soal berikut. Tuliskan nama buah-buahan di bawah dan letak koordinatnya. Anggur berada di koordinat C,4. Semangka berada di koordinat B,3. Jeruk berada di koordinat B,2. Apel berada di koordinat D,3. Strawberry berada di koordinat E,1. Pisang berada di koordinat F,2. Jambu berada di koordinat A,1.
Sistem koordinat Kartesius yaitu bidang koordinat yang dibentuk oleh garis mendatar atau sumbu X dan sebuah garis tegak atau sumbu Y. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y disebut pusat koordinat atau titik nol. Letak sebuah pada bidang Kartesius ditulis dalam bentuk pasangan terurut X, Y. Di mana X adalah angka sumbu mendatar atau apsis dan Y adalah angka sumbu tegak atau ordinat. Berikut adalah step menggambar koordinat Kartesius. 1. Buat garis mendatar atau sumbu X. 2. Beri angka pada sumbu X, contoh dari -5 sampai 5. 3. Buat garis tegak atau sumbu Y. 4. Beri angka pada sumbu Y, contoh dari 4 sampai -4. 5. Misal kita akan membuat koordinat 3, -2. 6. Tarik garis di sumbu X pada angka 3. 7. Tarik garis di sumbu Y pada angka -2. 8. Titik potong dua garis ini adalah koordinat 3, -2. Perhatikan contoh latihan soal berikut. Misalkan koordinat A, B, dan C adalah sebagai berikut. A, -4,3. B, 5,4. C, 2,-2. Gambarkan A, B, C dalam koordinat Kartesius. Jawab. A, -4,3. Artinya, sumbu X di angka -4, dan sumbu Y di angka 3. B, 5,4 artinya, sumbu X di angka 5, sumbu Y di angka 4. C, 2,-2 artinya sumbu X di angka 2, sumbu Y di angka -2. Untuk menggambar bangun datar pada koordinat Kartesius, kita perlu menggambar semua titik-titik sudutnya. Kemudian kita tarik garis antar titik sudutnya. Perhatikan tabel berikut. Titik P koordinat 5,4. Titik Q koordinat 5,-2. Titik R koordinat -5,-2. Titik S koordinat -3,4. Selanjutnya kita tarik garis antar titik sudut PQRS. Maka akan membentuk bangun datar trapesium. Latihan soal koordinat Kartesius. A. Tentukan letak titik-titik berikut pada bidang koordinat Kartesius. B. Kemudian titik-titik tersebut membentuk bangun apa? Kita masukkan titik A, B, C, D ke dalam koordinat Kartesius. Koordinat A -5,2. Koordinat B 4,2. Koordinat C 5,-3. Koordinat D -4,-3. Jadi titik ABCD membentuk jajaran genjang. Apabila kita mempunyai bangun datar di Kartesius, kemudian kita cerminkan dengan sumbu X atau sumbu Y maka akan menghasilkan bangun datar lainnya. Perhatikan contoh berikut. Misal kita mempunyai segitiga A pada koordinat seperti pada gambar. Kemudian kita cerminkan dengan sumbu X. Maka hasilnya adalah segitiga B. Kemudian jika segitiga A kita cerminkan dengan sumbu Y, maka hasilnya adalah segitiga C. Kesimpulannya adalah, antara segitiga asli dan segitiga hasil pencerminan mempunyai nilai alas dan tinggi yang sama. Berikut ada latihan soal di rumah. Silahkan dikerjakan.